Yasmin suka timun apa tomat? Tomat. Timun gak suka? Enggak. Nah, aku suka timun. Habis kan nasi gorengnya. Jadi itulah perbedaannya. Oh. Halo Hai KL lovers. Aku Lolo. Dan aku Yasmin Upper. Kita ada di Agree or Disagree. Pernyataan pertama, cinta sejati itu harus mengalahkan segalanya termasuk perbedaan. Disagree. Disagree. Boleh kasih alasan? Iya, karena akan berat. Dan kalau emang ujung-ujungnya menikah, kalau emang planning untuk punya anak, nanti kasihan anaknya. Iya. Kalau dari aku, ketika orang sudah mengkhianati Tuhan, berarti dia bisa mengkhianati manusia. Dalam banget. Kaget ya Lolo bisa gini. Perbedaan budaya sebenarnya bisa memperkuat hubungan. Perbedaan budaya bisa memperkuat hubungan. Ya, agree. Agree juga. Karena mungkin bisa saling belajar hal-hal baru dari pasangannya. Jadi gak bosan gitu. Bukan gak bosan, jadi ya lebih interestingnya sama aja sih. Iya. Ya, maybe, I guess. Kita analogikan makan nasi goreng. Ada yang suka tomat, ada yang suka timun. Ya kan? Jadi untuk menghabiskan makanan nasi goreng itu full, kita harus makan tomatnya sama timunnya. Yasmin suka timun apa tomat? Tomat. Timun gak suka? Ya. Nah, aku suka timun. Habis kan nasi gorengnya. Jadi itulah perbedaannya. Oh! Iman yang kuat akan selalu mampu menuntun seseorang dalam memilih pasangan hidup. Agree. Enggak. Enggak? Iman yang kuat gak kan? Iman yang kuat soal imannya, kepercayaan soal apa? Oh, what? Maksudnya iman? Iya, kepercayaan agamanya. Iya. Belum tentu. Jadi aku enggak. Coba dari kalau maybe I'm wrong. Jadi kadang cinta ini, keimanan itu datang dari Tuhan. Cinta itu manusia. Jadi kalau kalian bilang iman yang kuat bisa menemukan cinta sejati atau apapun itu menurut aku nggak bisa karena itu udah jelas iman itu datang dari Tuhan. Cinta itu manusia gitu, yang membuat cinta, keberadaan cinta itu manusia. Jadi kau mungkin bisa aja jadi orang yang paling alim, tapi kau mungkin aja kalau kau cinta sejati kan nggak mungkin menyakitinya kan. Tapi orang yang beriman bisa saja menyakitin orang yang disayanginya. Jadi kuatnya iman belum tentu bisa. Ya. Paling benci sama netizen yang suka jodoh-jodohin. Agree. Karena nanti kalau emang udah misalnya nih jadian, pacaran, terus ada masalah yang akan stand up for us kan cuman kita doang. Dan kalau nanti kita anything happens to us, yang bisa ngelindungin diri kita cuman kita, mereka nggak bisa ngelindungin kita. So nge-ship-shipin tidak apa-apa, tapi not to an extent sampai mengganggu kehidupan pribadi idolanya gitu. Cinta itu gak butuh logika sampai orang tua mulai ikut campur. Beda udah ketawa gini-gini Bang Lolok aja lah. Enggak. Mana ya jawabnya ya? Masalahnya apapun keputusan aku dalam percintaan tidak ada pernah sama hubungan sama orang tua. Jadi cinta butuh logika menurutku ya setuju. Tapi kalau yang berhubungan sama orang tua nggak relate sama aku. Kalau Yasmin apa? Misalkan gini, kalian udah cocok nih sama pasangan kayak orang tua intervensi gitu. Gini, aku Wah, belum... ada napas panjang ya? Gitu. Kenapa nih? Kayaknya pengalaman. Enggak. Aku belum pernah sampai tahap menikah soalnya. Iya. Ya kan? Jadi kan aku memang paling pacaran deket gitu. Selama ini aku tetap percaya bahwa kalau kita mau deket sama anaknya harus deket sama orang tuanya. Ya. Karena they're a family at first. Jadi mau nggak mau kita tetap harus nyambung sama keluarganya. Dia juga harus aku bawa ke keluarga aku untuk ngobrol sama papa aku, see how my family is like. Karena back again we have to see where backgrounds come from kan. Aku percaya banget bahwa latar belakang itu bentuk kayak apa ya, who you are as a person. Terus where you come from, di rumah kamu ngerasa aman nggak? Do you feel safe? Dan aku juga butuh tahu orang tuanya. Nanti saat kita ada masalah, orang tuanya bisa netral nggak sama kita? Jadi ada beberapa teman-teman aku yang udah menikah, terus orang tuanya nggak netral.
walaupun anaknya salah, tapi mereka ngedukung anaknya. Iya, and Berarti you see setuju. that's not right. Jadi ya tetap harus kenal dulu sama orang tuanya. Untuk ikut campur ke dalam masalah anaknya, to what extent? Ada mungkin masalah yang besar banget, emang kita butuh bantuan opini dari kedua orang tua kita, tapi mostly kalau emang cuma masalah internal doang, ya harusnya bisa dibahas secara berdua. Karena mungkin kita bisa saling memaafkan, tapi keluarga kita belum tentu bisa memaafkan. Jadi emang harus dipikir matang-matang dulu apa yang keluar dari relationship ini ke orang lain gitu. Mengubah sifat demi pasangan itu red flag. Kalau untuk menjadi orang yang lebih baik tidak red flag. Yang red flag adalah pasangan yang sudah tahu ini bad habitnya mereka, tapi mereka nggak mau ngubah. Karena mereka bilang ya ini aku dari dulu seperti ini, jadi I'm not gonna change it. That's a red flag. Dan ya gimana ya? Panjang banget sih. Nggak apa-apa, Ini aku kayak seneng. mau mendalami tau nggak? Ya menurut aku yang red flag adalah yang nggak mau berubah menjadi lebih baik demi pasangannya. Dah gitulah, simple, cut it short. Pertanyaan apa tadi? Mengubah sifat demi pasangan itu red flag. Mengubah sifat kita demi pasangan. Nggak Atau harus kita yang mengubah orang. nggak harus yang negatif semua ya. Iya, iya. Kayak aku harus ngapain nih biar Iya. aku senang dia. Oh ya kalau kayak gitu enggak lah. Misalnya aku sukanya makan spaghetti, terus dia sukanya makannya steak. Ya aku harus berubah kesukaanku demi ikutin kesukaannya dia. Ya that's not healthy. Ya itu nggak boleh. Berarti red flag kan? Itu kalau itu red flag. Berarti setuju. Ya. Sama, aku juga Berarti setuju. tergantung kasusnya ya. Tergantung kasusnya. Sleep call itu termasuk ngelewatin kadar rutin kalian. Tapi enggak yang setiap hari. Nggak yang sampai. Ya sebulan sekali, enggak juga sih, 3 bulan sekali lah. Aku pertama jadian tuh sleep call terus itu. Kamu lagi di iya. mana? Oh, Iya. iya. Coba aku mau ambil minum. Ya udah ikut aja bawa handphonenya. Mandi. Aku mau dengar suara airnya gitu. Pernah di pas itu. Iya, serius. Tapi itu perkara LDR atau apa? LDR. Oh. LDR beda rumah kan, satu kota tapi. Oh, oke. Ya, Kalau ya. aku pernah di fase itu. Aku Oke, pernah di fase itu. Dan itu berarti aku setuju apa? Disagree. Disagree berarti. Berarti nggak kelewati batas rutinnya. Nah, itu masih bucinku. Ngelewatin sih. Kalau yang mewajarkan itu sehari-hari melewatkan sih, karena radiasi itu nggak bagus ya. Jadi jangan sleep call, it's not good. Harus silent, at peace. LDR buat kalian tuh nggak bakal berhasil. Setuju. Aku Disagree. setuju. LDR itu tidak bertahun-tahun ya. Konsep Berarti double aku, standar kita ini. konsep aku LDR itu maybe ketemu 6 bulan sekali. Jadi dia kuliah di luar, terus ntar balik lagi buat kayak semester break gitu-gitu. Menurut aku possible sih. Dan ini juga challenge untuk keduanya, a very 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 hard challenge. Tapi kalau berhasil, you find like your one in a lifetime partner.